Benar banget. Makanya ini pakai foto adeknya dulu nggak apa-apa ya Bang, mukanya kan mirip-mirip abang adek ya. Jadi di sini udah ada Paquito, Amon, Rafaela, Chow dan juga Aldous. Wow, menarik tentunya, ada hero single target dan ada hero lock juga Chase Fate dari Aldous untuk locking ke arah hero-hero dari Onyx Prodigy, dan itu dia Balmond. Satu hero yang punya lifesteal cukup luar biasa tinggi apabila ada Oracle juga tambahan item dari Balmond nanti di area laning phase ini yang menarik, dan juga Brody yang memiliki area of effect cukup besar dan turn apart memorinya dan bisa memberikan kenangan buruk ke anak-anak RRQ sana, dan itu dia. Cipi, kita lihat mulai langsung diinvasi begitu aja dan langsung first blood dari Warlord walaupun harus ditukarkan nyawanya. Tapi dia berhasil mendapatkan junglernya nih, Sivan itu tumbang Pi. Oke, dan ini trading kill yang cukup signifikan dan mungkin agak sedikit merugikan juga bagi anak-anak Onyx Prodigy tentunya. Sejauh ini teman-teman dari RRQ masih harus mundur ke belakang walaupun di awal udah kehilangan satu playernya tentunya. Dan kita bisa lihat juga Amon coba untuk menarik Norokurshanya, begitu juga dengan orange buffnya. Masih belum ada team fight signifikan, hanya awal-awal aja skirmish yang menumbalkan 1-1 Kolius. Yap, benar banget, karena memang dari 1 point kill itu aja itu udah bisa membuat si Nathan ini sedikit ketinggalan farming pattern. Walaupun dia dapat point assist, tapi memang RRQ yang harusnya mencoba untuk ditekan secara agresif oleh Onyx Prodigy, itu terlihat malah dia yang menekan ke arah lawannya. Yes. Tapi dari Van sekarat banget satu badara terakhir mencoba untuk dihajar dengan Jet to the Dune. Van masih bisa sedikit escape ke arah belakang sana, ternyata tidak. Van pun lagi dan lagi harus ditumbangkan. Bell mencoba untuk datang tapi lethal counter berserta flickernya langsung menumbangkan ke arah Warlord. Sharknya sakit banget. Hayden juga langsung tumbang. Ini benar-benar pertukaran yang amat sangat sakit. 2 tukar 1. Wow, kedua kalinya output damage utama anak-anak Onyx Prodigy harus ditumbangkan oleh anak-anak RRQ kali ini, dan bahkan telah berhasil menumbangkan beberapa hero dari Onyx, langsung melaju ke area Turtle yang pertama. Dipanggang itu saja, tidak ada informasi membuat Onyx Prodigy harus merelakan free Turtle untuk RRQ kali ini, Kolius. Tapi dari Yami, dia pun gak mau pulang langsung ke lane-nya. Dia mencoba untuk langsung rusuh ke arah orange buff yang benar-benar masih dicoba untuk diambil Van. Belmont datang untuk ke-backup dari Gemini, tapi sepertinya The Wave Dragon juga dikeluarkan menuju ke arah Gemini walaupun tidak mau di-follow up lebih lanjut lagi. Orange buff-nya pun berusaha untuk diambil dan yes, masih bisa didapatkan oleh Hayden ternyata. Ya, oke, masih bisa diamankan oleh Hayden. Bahkan kali ini pun jungle-nya anak-anak Onyx Prodigy udah mulai diambil begitu saja. Meanwhile di area bottom lane, kali Brody terus gold shield turret yang ada. Tidak adanya perlawanan membuat Aldous harus kehilangan setengah dari gold shield dan bahkan harus mundur sejenak ke area base-nya, Kolius. Memang kalau dari match-up-nya Pi, Aldous beserta Brody itu sedikit lebih enak untuk mendapatkan beberapa poin. Tapi ini Warlord benar-benar nakal banget. Dia nggak takut Feather Strike juga di-pop up menuju ke arah Warlord dengan satu badar terakhir. Dia masih bisa bersembunyi di area rumputan. Mencoba untuk recall, tapi sepertinya datanglah seorang Lam. Dia mencoba untuk menghajar lagi ke arah Warlord yang darahnya udah mulai sekarat. Mencoba untuk dihajar dengan Circling Eagle dan Warlord pun akhirnya harus tumbang. Oke, itu dia tadi 1 versus 4. Warlord tidak bisa menahan gempuran demi gempuran yang diberikan oleh Onyx Prodigy, membuat Warlord harus terumbangkan. Tapi kali ini dari area bottom lane, Nathan udah mulai coba untuk melakukan rotasi. Udah mulai dapatkan informasi juga dari Rafaela di sana. Gold buff coba untuk dirusin begitu saja, namun masih bisa di-secure oleh Brody tentunya. Dan ini benar-benar kesulitan yang sangat berarti untuk Aldo sendiri mengamankan stacknya di area bottom lane, Kolius. Ya, mungkin sebentar lagi bakal ada rotasi yang dimiliki oleh Violence nih menuju ke area Aldous agar dia bisa mengumpulkan stack dengan aman, walaupun Hayden juga sadar bahwa si Violence yang menggunakan Rafaela itu mencoba untuk protes ke arah bawah, tapi Chase Fate udah mulai digunakan menuju ke arah Hayden, mencoba untuk ditabrak secara langsung. Ternyata dia langsung bersembunyi di arah turret dan mencoba untuk mundur ke belakang. Circling Eagle juga digunakan, Feather Strike juga di-pop up begitu saja. Setengah darah tersisa 2 hero RRQ, mereka harus mundur. Masih bisa mundur dari lingkaran maut yang dibentuk oleh seorang Portia kali ini. RRQ tidak tertumbangkan 5 hero-nya, tapi kali ini wave minion-nya langsung dibersihkan begitu saja. Brody coba untuk melakukan rotasi. Ini dia Turtle Camp by Hydro Coco sudah mulai muncul kembali di area sebelah sisi kiri hutan. Udah ada informasi yang didapatkan oleh seorang Balmond, coba untuk mengganggu pergerakan dengan Cyclone Eye-nya di sana. Coba untuk mulai muter-muter begitu saja. Coba untuk mulai mendominasi dari anak di Prodigy, dan bahkan coba untuk mulai Duel Dragon dikeluarkan, tidak bisa ditahan begitu saja. Mat tidak harus tumbang, setengah dari Final Turtle masih bisa diamankan oleh
oleh Onyx Prodigy. Walaupun lethal counter tadi langsung digunakan begitu saja, tapi ternyata retribution dari Van bahkan tidak digunakan loh, Pi. Itu benar-benar hit biasa, dia berhasil mendapatkan turtle-nya, tapi Taka di area bottom lane, dia benar-benar nyicil-nyicil ke arah gold shield turret-nya. Ini lumayan untuk nambahin pundi-pundi gold, supaya nanti Aldous di late game sekali gebok, seperti yang tadi Kolis bilang, salam dari Binjai. Bener banget, langsung hilang. Dan kali ini kita bisa lihat juga dari area top lane, 1 versus 3. Bahkan Aemon berhasil menembangkan Bellman karena tidak bisa menahan gempuran yang diberikan. Tidak ada penjagaan terhadap satu outer turret pertama, membuat RRQ langsung saja tidak membuang kesempatan. Satu outer turret dari Onyx Prodigy pun hilang gitu saja. Coba untuk melakukan mirroring, Brody membersihkan wave minion, melakukan cutting kali ini Kolius. Hati-hati Taka, karena ternyata di sana juga banyak banget temen dari fans yang bersembunyi. Kalau sampai tadi Taka terlalu komit, maka bisa langsung dihabisin atau dibalikin momennya. Tapi Chase Fate di pop up ternyata untuk menggertak ke arah fans supaya dia mundur sedikit demi sedikit. Walaupun adanya Warlord dan juga seorang Violence, mau tidak mau mereka belum bisa melakukan inisiasi, Pi, karena tadi terlalu berbahaya. Dan damage-nya ini belum terlalu besar, Pi. Jadi kayak mungkin nggak bisa nge-secure point kill-nya. Benar banget, masih belum bisa men-secure point kill karena memang damage-nya masih belum bisa dan masih belum cukup, membuat anak-anak dari Onyx Prodigy harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Dari kali point of view kita berada di area si mid lane. Kali ini teman-teman dari RRQ coba untuk mulai menurunkan tempo permainan setelah bermain secara agresif di menit sebelumnya. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga udah mulai melakukan langsung begitu saja, namun sayang sekali Mathilda tidak bisa menahan dan langsung ditumbangkan begitu saja oleh RRQ kali ini. Kolius baru juga mau lewat rumput, Pi. Ciluk, Pak, katanya langsung ditendang. Happy birthday. Gak bisa ngapa-ngapain di HBD guys ya dari seorang Mathilda-nya. Dan ini fans memang dari tadi Brody-nya nih belum tertekan sama sekali. Dia dapat 1 assist beserta juga dengan Taka. Mereka berdua nih sama-sama menabung nih di Bank BCA, Pi, ya. Ngumpulin pundi-pundi uangnya supaya nanti di late game bisa join team fight dengan otomatis item yang sangat bagus juga untuk memberikan burst damage yang besar nantinya. Tapi turtle lagi dan lagi, turtle ketiga. Berarti 2 turtle ya, diambil sama RRQ, 1 turtle tadi diambil sama Onyx Prodigy. Tapi terjadi team fight dan Gemini pun gak bisa ngapa-ngapain lagi sehingga dia harus tershutdown. Wow, tidak ada yang bisa membendung pergerakan dari Aemon, buat Aemon pun berhasil mendapatkan mega kill kali ini. 1 turtle berhasil di-secure advantage untuk RRQ dan disadvantage. Bahkan mereka langsung melakukan dive in ke area middle turretnya. Pertengahan membuat Wingspy langsung di-pop begitu saja, namun tidak adanya penjagaan terhadap 1 outer turret pertama mid lane, membuat RRQ kembali meraih 1 objektif lagi. Tapi kali ini udah ada mirroring karena Onyx Prodigy berhasil men-secure outer turret pertama di area bottom lane, Kolius. Waduh, sebenarnya outer mid lane ditukar sama outer bottom turret tuh agak sedikit rugi ya, Pi. Karena ini membuat RRQ nantinya tuh bakal bisa melakukan rotasi lebih cepat lagi, lebih nyaman lagi untuk ngumpet di bush jungle yang dimiliki oleh anak Prodigy ataupun nanti ngeflank ke arah belakangnya. Ini yang bakal membuat PR bagi Onyx Prodigy, apakah dia bisa menahan pergerakan dari RRQ yang saat ini sedang menguasai map. Walaupun perbedaan gold ini tidak terlalu beda jauh, Pi. Hanya beda 2000 di menit yang hampir ke-8 ini. Yes, hanya berbeda 2000, masih bisa dikejar tentunya sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Bahkan kali ini pun kita bisa lihat 1 outer turret lagi berhasil tumpangkan. Udah mulai ada skirmish, 4 hero dari Arjusena udah mulai masuk ke area purple buff dari Onyx Prodigy. Bahkan kali ini pun tidak adanya perlawanan, Fedor Ezra nggak kena, membuat teman-teman dari RRQ berhasil men-secure purple buff milik Nathan dari Onyx Prodigy, Kolius. Ternyata tapi di arah top lane ya, sneaky dari seorang fans. Iya, yang mencoba untuk recall tapi langsung dikenalkan strike begitu saja dari fans. Berusaha untuk bertahan 1v1 situation bersama dengan Yami. Tapi datang abang-abangannya, mencoba untuk dihajar dan unstoppable. Berhasil didapatkan oleh seorang Aether. Oke, kali ini Aether kembali mendapatkan poin di pundi kill. Bahkan kali Fedor FF1 udah mulai dikantongi sama seorang Aether kali ini. Coba untuk mulai menurunkan tempo permainannya, bahkan recall dari anak-anak Prodigy kali ini yang coba untuk memahami seperti apa tempo permainan dari RRQ yang sudah cukup mendominasi di area early menuju mid game kali ini, Kolius. Karena turtle yang by Hydra Koko kali ini sudah mulai muncul kembali dan ini adalah turtle yang keempat dari RRQ. Ini benar-benar mendominasi dari segi mapping maupun temponya dan baru aja berubah menjadi yang Lord yang pertama. Dan kita bakal melihat nih apakah RRQ bakal mencoba untuk mengajar atau ternyata memang dia harus nungguin momen lagi sehingga mungkin nabung ke menit ke-12 kali, sehingga Lord ini udah di-enhance. Yes, benar banget tentunya Kolius. Tapi kali ini udah ada Bait Lord memancing keributan dari Arjusena, mengundang Onyx Prodigy untuk masuk ke area Lordnya. Tapi bahkan kali Fedor Strike-nya nggak masuk ke area hero dari RRQ. Setengah HP dari Bar Lordnya udah mulai terkikis. Informasi didapatkan sama Mathilda di sana, namun tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti, membuat Free Lord kembali jatuh ke tangan RRQ.
di game kali ini. Wow. Dengan lore yang pertama, walaupun belum di-enhance, at least RRQ bakal mendapatkan senjata tambahan untuk melakukan gempuran ke tarot-tarot yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Dan memang dengan kehadiran Farsha ini amat sangat membantu mereka dari segi defensif, Pi. Dan kita lihat itemization-nya bagaimana, Pi? Yes, kita lihat dari itemization-nya dari Ether sendiri jadi Calmer Tripper, Genius One. Wow, ini akan ada efek yang sakit banget tentunya dari Penetration Magic. Dan juga ada Fedro F Event yang membuat dari Ether sendiri bisa ngasih damage yang signifikan dan tidak terbendungkan oleh hero-hero Onyx Prodigy. Bahkan Nathan-nya kali ini cukup tertinggal, masih baru jadi Hunter Strike dan juga Blood of Despair. Cukup tertinggal kali ini membuat anak-anak Onyx Prodigy harus menahan pergerakan dari Lord yang berjalan di area top lane milik mereka. Karena dari RRQ juga masih sedikit rapi. Dia tahu dengan kehadiran Farsha otomatis dengan Feather Airstrike dia bisa cepat banget ngabisin minion yang mulai datang. Tapi memang Farsha ini PR-nya adalah dia harus positioning yang baik banget. Karena kalau enggak, Aemon dengan shardnya pasti bisa menggunakan instant kill ya ke arah Farsha-nya IM. Ataupun Chase Fate langsung menuju ke arah sang burung. So memang PR dari Farsha adalah maybe dia harus bikin Winter Truncheon dengan cepat. Benar banget, guys. Tapi kali ini Wave Drake langsung keluarkan tentu saja Fate Red Airstrike-nya lagi-lagi tidak masuk ke lingkup hero RRQ, membuat satu hero dari Onyx Prodigy kembali terpick off oleh RRQ di menit 11 kali ini. Karena dari Onyx Prodigy mereka bermain dengan meta solidnya, berkumpul secara beramai-ramai, tapi short dari Aemon sakit banget langsung. IM pun mundur ke arah belakang, sisa setengah bar darah loh. Gak kuat lagi Kolius untuk menahan gempuran yang diberikan karena udah cukup tertinggal juga ya dari RRQ yang sudah mulai ngelit di menit yang terjadi kali ini, Kolius. Dari kedua tim juga pastinya masih benar-benar ngotot banget karena perbedaan gold sekali lagi tidak berbeda jauh di menit yang ke-11 ini. So, dari Onyx mereka ini memang harus nungguin satu momen sih dengan draft yang memang kuat team fight ya, otomatis Onyx bakal mencoba untuk membalikan keadaan atau meng-counter setup nih. Apa yang sudah dilakukan oleh RRQ, tapi memang PR-nya adalah Aemon dan juga Aldous yang bisa langsung ke lini belakang. Harus ada satu hero yang bisa nge-cover either itu Farsha ataupun Fan nih, yang menggunakan Nathan. Dan kita langsung lihat replaynya. Oke, ini dia replaynya by Samsung Galaxy A52s 5G di mana teman-teman dari RRQ kembali memancing keributan di area teritorial Onyx Prodigy, membuat satu hero dan Onyx Prodigy harus tumbangkan. Fedro Airstrike yang terbuka pun tidak bisa menumbangkan hero dari RRQ bahkan lagi mid lane, Kolius. Yoi, terjadi team fight berusaha untuk mundur karena belakang ke mini, tapi Wave Dragon double kill masih diamankan oleh Aether. Feather Airstrike juga dipapa begitu saja, tapi ternyata masih terlalu tebal dari seorang Violence ya, sehingga dia langsung sedikit mundur ke arah belakang karena ini ternyata malaikatnya bukan berbulu malaikat. Bulunya bulu baja kayaknya. Bener banget, Kolius. Jadi susah banget apart memorinya tidak bisa memberikan memori buruk ke area RRQ, membuat satu outer turret tier kedua. Mid lane pun harus tumbangkan melaju karena ini lebih tertarik kali tidak adanya perlawanan. Dua hero tidak bisa menahan gempuran, tapi Fedro Airstrike berhasil men-shutdown pergerakan seorang Ether yang sudah cukup mendominasi di game pertama kali ini, Kolius. Bener-bener Ether mau nggak mau mundur sedikit ke belakang, apalagi celengannya pecah itu bakal memberikan pundi-pundi gold. Sekaligus itu mencahin telurnya IM nih. Karena tadi dia belum dapat point kill sama sekali, akhirnya dia dapat satu point kill dan at least ini bakal membantu untuk itemization-nya nanti. Di mana Farsha sangat membutuhkan Winter Truncheon. Kalau enggak, dia bakal di chase fade, dia bakal diberikan shard oleh seorang Aether. Itu yang bakal ngebuat Farsha benar-benar harus jaga-jaga. Tapi Feather Airstrike yang baik banget untuk mengusir karena feelingnya ternyata tepat ya. Walaupun dia nggak ngeliat, tapi dia lempar langsung ke arah rumput sana. Biasanya memang ada hero yang camping apalagi di kondisi seperti ini. Yes, sejauh ini memang IM juga memposisikan dirinya dengan sangat baik. Di menit ke-13, Ether dari RRQ memang mendominasi tapi dia masih belum terpick off yang membuat dia bisa dijadikan jaminan tentunya untuk Onyx Prodigy. Begitupun juga dengan Brody yang digunakan oleh Vance. Hanya terpick off satu kali, masih bisa dijadikan late game insurance bagi Onyx Prodigy di menit selanjutnya, Kolius. Yap. Lordnya sudah mulai hadir kembali dan dari RRQ mereka nggak mau menyanyiakan waktu yang terbuang. Mereka langsung mencoba untuk setup karena memang mereka rasa mungkin menang level dan juga gold. Dan kali ini dari Onyx Prodigy pun gak mau bisa mengkontes karena Chase Fate juga di open untuk memberitahu nih posisi di mana Onyx Prodigy berada. Yes, benar sekali. Tanpa adanya informasi, bahkan Matilda pun tidak bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh RRQ di area Lord, membuat Free Lord jatuh kembali di tangan RRQ. Biasanya ada Lord yang sudah ter-enhance juga untuk RRQ ya, Kolius. Ini bakal menjadi poin penting karena memang dengan Lord yang udah ter-enhance otomatis dia memiliki ability charge yang bisa langsung menghajar ke arah base middle turret nih, Pi. Langsung dihajar, jebret dan itu bakal membuat
RRQ nanti bakal lebih gampang lagi. Tapi memang PR-nya adalah mereka harus menjadi pas spam Lord. Bersama-sama nge-cover ke arah Lord-nya at least bisa memberikan charge-nya. Karena sekali charge tuh harusnya base middle turret-nya hancur. Benar banget, karena memang setengah dari HP base middle turret-nya juga. Kali ini udah mulai berada di area sisi mid lane. Udah mulai loncat begitu saja, hilang 2, inget 3 bahkan. Sudah hilang kali ini kita bisa lihat Wave Dragon langsung keluarkan begitu saja. Satu hero hilang dari Onyx Prodigy base-nya. Tidak ada wave minion penunjang pergerakan, mereka udah mulai didorong gitu saja. Langsung diberikan gempuran yang signifikan. Circling Eagle coba untuk mulai menurunkan temper pen dari RRQ, tapi masih bisa ditahan dan bahkan jauhnya pun harus tumbang Kolius. Wow, defensifnya amat sangat baik karena itu membuat Violence juga harus dengan menggunakan flickernya. Dia mundur ke arah belakang sana. Ini benar-benar rapi banget dari Onyx Prodigy walaupun satu hero IM harus take down. Tapi dari RRQ mereka semua tidak bisa berbuat banyak karena minionnya langsung habis semuanya. Tidak ada yang bisa membantu mereka untuk menyerang ke arah base dan mereka harus mundur setup ulang lagi. Membuat Onyx Prodigy masih mendapatkan sedikit nafas. Yes, benar banget. Tapi advantage untuk RRQ karena mereka sudah berhasil menumbangkan 3 inhibitor penjaga base turret utamanya Onyx Prodigy. Walaupun tadi di teamfight berhasil menumbangkan Parsha, namun Onyx Prodigy masih memiliki defense mekanisme yang baik di Spade karena sisi mid lane Kolius. Coba untuk langsung menabrak begitu saja, killing spree masih didapatkan karena Van-nya akhirnya tumbang 2 hero, bahkan Vans juga harus ditumbangkan di sana. Mau tidak mau Feather Strike langsung dibuka, double kill didapatkan oleh Aether dan ternyata hanya tersisa 2 hero tanpa adanya Feather Strike. IM beserta Gemini akan menahan gempuran dari 5 hero RRQ yang masuk secara bersamaan. Recall tribute to Boom Cornet sudah mulai digunakan, tapi masih ada Cyclops yang mencoba untuk mengusir ke arah minion base-nya terbuka lebar. Apakah bakal dimenangkan? Dan yes, kemenangan game yang pertama untuk RRQ. Oke, itu dia game yang pertama untuk RRQ. Nice try Onyx